Oke, nah scholar semua, perkenalkan kami dari Tridaya hari ini akan berdiskusi mengenai analisa untuk SNMPTN ya. Saya Gia dari Tridaya, kemudian nanti sebagai narasumber aslinya di sini ada Kak. Saya Aji. Nah, ya kita mulai dari awal aja langsung nih ya. Jadi ini gambaran dari jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Ini kuotanya seperti apa tahun ini dan bahkan sama dengan tahun sebelumnya ya di 2021 bahwa SNMPTN itu minimal ada 20%, kemudian SBMPTN itu ada di minimal 40%, dan kemudian di jalur mandiri maksimal 30% ya. Jadi artinya kuota yang disediakan untuk setiap jurusan itu mengikuti aturan yang dari LTMPT yang bisa dilihat, bisa sekolah lihat nih ya, bahwa SNMPTN, kita akan bahas SNMPTN berarti kita mengambil kuota minimal di 20% kursi. Jadi kalau misalnya jurusan A itu kursinya 100, berarti minimal 20 kursinya itu harus melalui jalur SNMPTN. Nah, gimana nih biar 20 kursi ini bisa kita masukin semua ya? Artinya sekolah-sekolah di sini semua bisa masuk jalur SNMPTN. Oke, itu gambarannya ya. Tapi kesempatannya berarti ada 3 ya? 3 kesempatannya ya, tetap 3. Jadi SNM, kemudian UTBK, SBMPTN, kemudian jalur mandiri. Ya. Wah, kesempatannya udah lumayan banyak. Mungkin ada yang bertanya juga ya, kan sekarang ada kurikulum merdeka nih ya, katanya apakah pola penerimaannya masih sama atau ada perubahan nih? Kami prediksi sih pola penerimaannya masih sama. Kenapa? Karena yang kurikulum merdeka itu belum ada lulusannya ya untuk tahun ini. Baru kelas 11 sekarang ya. kelas 10 tahun ini kelas 10 kelas 11 tahun kemarin udah mulai ya, jadi belum ada lulusan, jadi kemungkinan masih sama ya pola penerimaannya gitu. Oke, boleh dilanjutkan lagi yuk. Oke, berikutnya nah ini adalah gambaran pendaftar tahun 2021 dan 2020. Boleh ya yang langsung mau bertanya, boleh ya di chat gitu ya. Boleh ya, nanti kita jawab tapi nanti ya setelah ada sesinya ya. Nah sekarang ini pendaftarnya seperti apa nih, gambaran tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022, bahwa ada peningkatan pendaftar ya, bahwa sekolah, dari peserta pun dari jumlah yang diterimanya pun ada peningkatan sebetulnya. Cuma nanti kalau kita lihat presentasinya, nanti kita lihat ya berapa persenkah yang diterimanya. Ini adalah gambarannya bahwa di tahun 2022 ini ada sekitar hampir 20.000 ya, 19.204 peserta dari sekolah ya yang melakukan finalisasi. Siswa eligible-nya ada 847.669 orang ya. Seperti itu dan sebagainya ya. Jadi tadi ada yang bertanya di chat, langsung aja jawab ya. Kalau nggak punya sertifikat apakah boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nanti kita ada ya di mitos atau fakta, betul nggak? Boleh enggaknya nanti kita lihat apakah masuk ke eligible apa enggak ya. Iya, nah betul. Jadi artinya kalau misalnya udah masuk ke eligible, ya boleh berarti ikutan ya, meskipun tidak punya sertifikat. Apa itu eligible? Eligible tuh kan dari sekolah itu ditentukan ya bahwa akreditasi A berapa persen, biasanya 40% ya. Kemudian akreditasi B turun lagi ya 25%, akreditasi C 5% dari kapasitas jumlah total siswanya. Jadi sehingga kalau misalnya scholar semua di sini nanti dinyatakan sebagai siswa yang eligible atau boleh mengikuti SNMPTN, berarti boleh mengikuti SNMPTN ya, meskipun tidak punya sertifikat ya. Jadi eligible itu artinya sudah sah ya, sudah bisa sah. Ikut jalur SNMPTN ya. Tahun eligible-nya di mana? Ya tahu nanti pasti dari pengumumannya ya, dari sekolah ya. Seperti itu. Wah, berarti dari 2021 ke 2022 itu memang meningkat ya? Iya, baik dari jumlah peserta, kemudian dari jumlah yang diterimanya juga. Iya, ya? Jadi ada peningkatan ya, jadi peningkatan. Nah, ini ketentuan pemeringkatan oleh sekolah ya. Jadi nanti kan sekolah itu memasukkan nilai-nilai nih siswa-siswa kelas 12. Biasanya operator sekolah yang memasukkan nilainya, semuanya diserahkan ke LTMPT, kemudian nanti ada penyeleksian. Nah, nanti ditentukanlah 40% atau berapa persen dari sekolah itu yang boleh mengikuti
SNMPTN atau eligible. Nah, pemeringkatannya seperti apa? Nah, di sini ada jurusan IPA dan ada jurusan IPS ya. Kalau jurusan IPA tuh pemeringkatannya dimulai dari matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kimia dulu ya, baru fisika, dan kemudian terakhirnya adalah biologi. Nah, pemeringkatan ini untuk apa nih? Ranking ya. Ya, ranking. Biasanya kan Jadi eligible itu selain dilihatnya dari ranking paralel ya, seangkatan. Nah, mungkin ada ranking yang sama. Ranking yang sama ya, secara di nilai satu total sekolah, sama ya, tuh. nilai sama, maka nanti dilihatlah Dari pelajaran yang ini gitu ya. Misalnya 40% tuh ranking terakhirnya yang dinyatakan itu ternyata nilainya sama tuh ya. Misalnya ada nama A, B, C, ternyata sama semua nilainya secara skornya ya. Nah, dilihat lagi nih, lihat lagi pelajarannya bahasa Indonesia, kemudian lihat lagi bahasa Inggrisnya ya. Kemudian matematikanya seperti apa ya, sesuai dengan urutan yang ini tadi ya, bahwa matematika dulu ya. Ya, matematika dulu, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kimia, kemudian fisika dan biologi. Tapi bukan berarti matematika harus lebih bagus. Enggak ya, pokoknya sih skor, semuanya harus bagus ya. Gitu. Itu intinya. Kalau sosum berarti sama ya, matematika dulu, bahasa Indonesia juga, kemudian bahasa Inggris, kemudian di sini ada sosiologi, ekonomi, dan geografi ya. Gitu. Nah, itu jadi SMK tuh, SMK juga sama SMK juga ada ya. Tadi ada anak SMK di sini nih. Jadi nanti kalau untuk pemeringkatan di sekolah, perhatikan matematika tetap ya. Matematika tetap, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian dan kompetensinya ya. Keahlian. Sesuai dengan SMK jurusan masing-masing. Ya. Oke, boleh dilanjut. SMK hadir ya, oke, selamat ya Rosa Angelia ya. Kak Rosa. Nggak menutup ini ya peluang ya, mau SMK, mau madrasah aliyah, mau SMA, boleh. Karena semuanya mendapatkan porsi persentase yang sama. Yang nggak boleh tuh yang apa tuh? Ikut. Yang nggak boleh? Maksudnya? Yang nggak boleh ikutan? Yang nggak boleh ikutan. Yang udah lulus tahun kemarin yang nggak boleh itu ya. Yang udah jadi alumni itu. Gap year itu nggak bisa ya. Nah, ini persentasenya. Tadi kan ini persentase hasil seleksi SNMPTN 2022 ya. Nah, daya tampung total kursinya itu ada 122.651 kursi ya. Daya tampung totalnya gede ya. Iya. Gede itu kalau lihat nilai ya, tapi kalau lihat persentase kecil sebetulnya ya. Tapi tenang, jangan mengecil hati. Pendaftarnya berapa? Ada 612.000 ya. 612.049. Wah. Berarti artinya yang diterima sama yang mendaftar banyakan yang mendaftar. Selalu seperti itu ya. Makanya itu ada persentase daya tampung, dan ini biasanya menjadi gambaran ya dari tahun ke tahun. Persentasenya hampir mirip-mirip. Ya. Pendaftar pilihan 1 ada sekian ya, kemudian pendaftar di pilihan 2 pun ada sekian ya. Artinya pilihannya kan nanti SNMPTN itu boleh 2 ya. Tahun ini maksudnya 2022 itu boleh 2 pilihan, kemungkinan pun sama di tahun depan pun sama ya, boleh memilih 2 pilihan prodi ya. Nah, kemudian pendaftar pelamar dengan menggunakan KIP itu artinya kalau dulu tuh KIP istilahnya apa ya? KTM ya. Yang kurang mampu secara ekonomi dinyatakan tidak mampu, itu bisa mendaftar melalui jalur KIP ya, KIP gitu. Kemudian nah, ini yang diterimanya nih. Ternyata yang diterima totalnya itu adalah 120.643 ya. Ya. Jadi pesertanya 600, yang diterimanya sekitar hanya 120.000. Jadi artinya persentasenya itu hanya sebesar berapa tuh? 19,71%. 20% aja, nggak nyampe ya. Jadi nggak nyampe 20% aja dari total peserta itu yang diterima. Apakah bisa naik? Bisa. Cuman biasanya nggak banyak-banyak naiknya ya. Kenapa? Karena kursinya tetap terbatas segitu ya, kecuali dia universitas membuka jurusan baru, kursinya juga ditambah, artinya berarti ada sedikit peningkatan secara total daya tampungnya nih. Cuman secara presentasi biasanya nggak bakal naik-naik banget ya, tetap segitu. Karena kursinya tetap segitu ya. Pesertanya banyak? Iya banyak ya. Nah makanya mudah-mudahan semua scholar-scholar yang hadir di sini ya, ada yang dari kelas 10 tadi ya, ada yang dari kelas 10 itu lebih siap lagi berarti ya, dari kelas 11 juga ya. Artinya mudah-mudahan masuk ke 20% ini ya, masuk ke 19% lah, 20% nggak keterima ya, karena 19% di sini nilainya ya, masuk ke 19% yang dinyatakan diterima nantinya ya.
Mudah-mudahan amin ya. Betul. Karena tadi kata Kak Fahmi, SNMPTN itu bukan sesuatu yang instan, betul ya? Betul. Jadi dipersiapkannya dari kelas 10. Karena kita hanya menggunakan nilai rapot selama 5 semester. Iya, 5 semester aja. Berarti yang kelas 12 nih, kesempatan terakhir ini semester ini. Tuh, Semester 1 ini harus benar-benar menjadi momen untuk memaksimalkan nilai rapot. Jadi aku kelas 12 dong gimana? Nggak ada kata terlambat ya. Iya, Toh masih ada 1 semester lagi nih ya. Ada 1 semester lagi, masih bisa untuk memaksimalkan nilai ya, memaksimalkan usaha. Mudah-mudahan eligible dan mudah-mudahan diterima nantinya ya. Betul sekali. Nah, ternyata nih ada yang diterima di pilihan 1, ada terima di pilihan 2 juga ya. Kalau secara total nih ya, total diterimanya kan 120.000 ya, sementara daya tampung totalnya 122.000 ya. Berarti artinya ada selisih ya dari daya tampung total sama yang diterimanya. Sementara pesertanya 600 ya. Jadi berarti terjadi apa nih? Jadi nggak semuanya ya, meskipun nih misalnya ada jurusan dibuka SNM, ternyata peminatnya dikit. Jadi buka misalnya 20 kursi lah misalnya ya, ternyata yang minat di situ jurusan itu hanya 15 orang. Apakah udah pasti 15 orang itu diterima? Belum tentu juga. Ternyata Pasti. belum tentu ya. Belum tentu. Kenapa? Karena terjadi selisih ternyata ya, ada yang daya tampung totalnya 122.000, ternyata yang diterimanya 120.000. Tetap ada standar dari sekolah ya. Jadi sekolah sudah menentukan standar nilai. Meskipun yang masuk ke jurusan A-nya itu saingannya di bawah daya tampung, tetap saja belum tentu 100% diterima ya. Nilainya pun harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh universitas gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya, jadi ada hak otoritas ya, hak otoritas dari universitas untuk menentukan ya. Gitu. Begitu pula SBMPTN nanti ya. Nanti kita bahas di seri 2 bahwa SBMPTN pun ada kursi-kursi kosong tuh, padahal ada peminatnya. Gitu. Begitu ya. Oke, boleh lanjut nggak? Ya, next. Nah, ini adalah prodi Saintek ya, yang persaingannya terketat. Artinya tadi peminatnya banyak banget. Peminatnya banyak banget dibandingkan dengan daya tampungnya. Jadi kita ada jadi boleh banyak sekali, dilihat dari sedangkan yang diterimanya ya segitunya ya. Jadi kalau data ini ada di web resmi LTMPT ya, atau di YouTube resmi LTMPT, boleh dilihat ya oleh scholar-scholar biar barangkali penasaran, ingin lebih lihat detailnya seperti apa gambaran SNMPTN di tahun 2022, boleh dilihat langsung aja dari YouTube atau Instagramnya dari LTMPT ya. Karena kalau informasi dari luar itu biasanya harus dicek dulu kebenarannya ya. Ini udah ada yang resmi, jadi makanya kakak ini langsung screenshot dari sana ya, resmi dari LTMPT, enggak diketik ulang, ini langsung dari LTMPT-nya biar tidak ada kesalahan, istilahnya bukan dari kami ya infonya gitu. Berarti ini juga menunjukkan 20 jurusan terfavorit ya, yang paling banyak diambil oleh peserta SNMPTN tahun ini ya. Yang pertama adalah keperawatan dari Sultan Agung Tirtayasa di Banten ya. Jadi itu tertinggi ya. Kemudian Teknik Informatika Pajajaran ya, Unpad. Betul. Terus ada Gizi dari Universitas Sumatera Utara. Betul. Ada farmasi juga di Undip ya, dan sebagainya ya. Kalau kalian ada jurusan-jurusan yang ingin dibidik dan ternyata ada di jurusan terketat, jadi mohon dipersiapkan lebih lagi ya. Artinya lebih itu apa? Apakah ada sertifikat, kemudian apakah ada saingan di sekolah, dan lain sebagainya. Jadi dipertimbangkan karena ini adalah jurusan terketat. Dan biasanya jurusan yang terketat itu adalah jurusan-jurusan yang baru juga. Ya, jadi biasanya juga baru mereka ngelihatnya belum ada ya kan, yang milih nih kayaknya. Pas dilihat di web ternyata ini tahun lalunya nggak ada, artinya nih baru dibuka tahun ini. Biasanya kalau jurusan itu namanya udah keren ya, bisa dibilang maaf nih ya, untuk tidak mendiskreditkan jurusan yang lain ya. Aktuaria bisa ya kan, baru dan emang secara nama itu udah menjual lah, kalian itu bisa dipastikan itu bakalan banyak banget penuh. Keperawatan, ilmu gizi ya biasanya tuh yang baru-baru tuh kalau namanya seperti itu biasanya udah saingannya tuh udah banyak. Apakah masih berpeluang? Ya masih seperti ya, tapi tidak bisa terprediksi artinya peluangnya gitu ya. Jadi peluang itu tetap ada. Jadi jangan juga melihat wah ternyata yang dipilih saya itu paling banyak peminatnya, ketetatannya tinggi gitu. Jadinya nggak jadi pilihan itu. Nah, tenang ya, nanti ada unsur-unsur lain yang bisa membuat kita memprediksi nih si jurusan mana yang kira-kira bisa dipilih. Ya, boleh next Kak ke sosum aja mungkin Kak.
teman-teman nanti Schoolers bisa dilihat lebih resmi, lebih. Nah, ini yang sosum ya, yang sosum itu yang terkenalnya ada di ilmu komunikasi. Ya? Universitas Negeri Jakarta, kemudian ke Unpad juga ya. Kemudian Unpad lagi manajemen. Ya, berarti ke lebih UNJ lagi ya, Jakarta lagi ya. Segala jurusan manajemen di universitas. Iya, manajemen ya, ilmu komunikasi ya, manajemen. Ya, ada lagi nih yang nomor 7 nih ya. Pendidikan vokasional seni kuliner. Ya. Ini kayaknya ini Kakak belum cek ya. Coba cek nanti apakah ini jurusan baru atau bukan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia ketat gitu ya. Iya betul. Gitu. Manajemen lagi tuh ya. Nah, terus ada PGSD. PGSD ya di Palembang nih ya, Universitas Sriwijaya juga ketat sastra Inggris. Jadi kalau yang ingin masuk manajemen itu kan favorit ya anak sosum biasanya. Enggak hanya anak sosum sih, anak MIPA, anak IPA juga ada, bukan ada banyak yang pingin ke manajemen, akuntansi. Jadi tolong dicek apakah dia ketat atau enggak ya. Dan kita lihat lagi nanti apakah lintas jurusan boleh apa enggak ya. Gitu.